Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah dengan nomor NIM 20315375788853. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar apa-apa yang akan kita pelajari hari ini bisa mendapatkan barokah. Saya minta tolong ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum pelajaran daring ini dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Samsiati sudah dipimpin untuk berdoa pada pagi hari ini. Untuk absensinya sudah diisi ya anak-anak ya, sudah saya kirim tadi di tim. Yang tidak hadir hari ini berapa? Rizka ya yang tidak ada. Rizka sama Intan. Ya, sakit ya. Ya, semoga segera diberi kesembuhan untuk Rizka dan Intan. Amin. Baik. Kabarnya bagaimana anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Insya Allah siap. Siap. Oke. Materinya kemarin sudah saya share di tim. Apakah sudah dibuka anak-anak? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah. Ya. Untuk pelajaran hari ini adalah mata pelajaran pemrograman berorientasi objek ya. Sebelum ke pelajaran, di sini ada beberapa motivasi. Apa sih motivasi kita dalam mempelajari bahasa pemrograman itu? Manfaat yang bisa kita ambil dalam mempelajari bahasa pemrograman yang pertama ialah mendapatkan uang tambahan. Nah, kalau seseorang sudah pintar bahasa pemrograman, bisa buat program, nah programnya bisa dipakai oleh orang lain, itu nanti akan mendapatkan uang tambahan seperti itu. Yang kedua, manfaatnya yaitu melatih logika dan kreativitas. Jadi untuk mempelajari bahasa pemrograman kita harus mempelajari dulu tentang logika gitu. Nanti setelah mempelajari itu semua, kalian bisa dapat memahami bahasa pemrograman. Selanjutnya, manfaat dari bahasa pemrograman yaitu mendapatkan skill baru. Jadi akan mendapatkan ilmu atau mendapatkan keahlian yang baru gitu dalam mempelajari bahasa pemrograman. Oke, itu manfaatnya. Selanjutnya di sini apa saja sih yang akan kita pelajari pada PBO ini? Yang pertama yaitu tentang memahami konsep pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, mempresentasikan konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, di situ ini materi yang akan kita pelajari pada mata pelajaran PBO ini. Selanjutnya tujuannya dari mempelajari itu semua apa? Yang pertama, kita dapat menjelaskan paradigma pemrograman berorientasi objek.
Yang kedua, dapat membedakan pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Yang ketiga, yaitu dapat melakukan proses instalasi pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan software JDK. Yang keempat, dapat mengecek instalasi pemrograman berorientasi objek yang sudah kita install tadi. Yang kelima, dapat melakukan setting pad pada PBO. Yang keenam, dapat mengecek setting pad. Nah, kalau sudah di setting, selanjutnya kita cek. Nah, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada pretest. Apakah kalian sudah benar-benar mempelajari materi yang sudah saya share kemarin? Ya, di sini ada pretest. Silakan kalian masuk ke Chrome, masuk ke Quizzes. Nah, di Chrome kalian ketik quizzes.com/join. Masuk ke sini. Join myquizzes.com atau quizzes.com/join. Linda, Nur Indah, Fitri Rehana, Eva Lestari, Tina Sari, Bunyati. 6 yang masuk. Ayo lanjut yang lain. Oke, Siti Musyarafah sudah masuk. Saya mulai ya. Ya, Bu. Oke, saya lihat dulu. Mana yang banyak salahnya di soal nomor 4. Soal nomor 4 sama soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 4 itu seperti apa. Oh, itu. Dan nomor 2. Oke. Ya. Dari sini bisa saya simpulkan berarti pada pertanyaan tentang objek dan tingkah laku dari objek itu yang banyak salahnya. Baik, kalau sudah kita masuk ke materi ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu kelas dan apa itu objek? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Siapa? Saya Nurinda. Iya, gimana Indah? Objek adalah benda, kelas adalah tempatnya benda. Oke, terima kasih Indah. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Diperhatikan ya, diperhatikan. Kalau sudah, coba di sini. Apa yang kalian pahami pada gambar tersebut? Saya ulangi ya. Nah, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan. Siapa namanya ini? Fitri, Bu. Fitri, silakan Fitri. Kelas mamalia terdiri dari gajah, kanguru, sapi, dan manusia. Manusia memiliki ciri-ciri rambut, kulit, baju, celana, dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan atribut dalam PBO. Belok, manusia bisa melakukan jalan, belok, lari, makan, minum, dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan metode. Oke, terima kasih Fitri ya.
Iya, Bu. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi. Nah, dilihat dari gambar tersebut, apa yang dimaksud dengan objek? Saya, Bu. Ya, silakan. Objek adalah bentuk dari kelas. Oke, siapa namanya? Samsiati Pujastuti. Baik, saya lanjut ke pertanyaan perbedaan atribut dan metode kalau dilihat dari gambar yang tadi. Apa perbedaannya atribut dan metode? Ada yang bisa, anak-anak? Saya, Bu. Ya, silakan Eva ini ya. Iya, Bu. Atribut merupakan karakteristik atau ciri dari suatu objek. Oke, Metode betul. merupakan tingkah laku dari objek. Oke, sip. Baik sekali. Terima kasih, Eva. Ya, jadi itu ya anak-anak. Perbedaannya atribut dan metode. Nah, di sini ada penjelasan, yaitu kelas itu apa, objek itu apa. Di sini ada penjelasannya, yaitu kelas adalah blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu objek, sedangkan objek adalah hasil instit dari kelas. Nah, di sini ada contohnya, contoh dari kelas dan objek. Jika ada kelas manusia, berarti objeknya adalah Robby. Jika ada kelas binatang, objeknya adalah kucing. Jika ada kelas HP, objeknya adalah Nokia. Jika ada kelas HP Nokia, objeknya adalah 8210. Jadi, inti dari kelas itu lebih umum daripada objek. Kalau objek itu lebih mengerucut dari kelas. Jadi misalkan di sini ada manusia, manusia itu kan umum banyak. Nah, objeknya siapa? Yaitu Robby. Jadi lebih spesifik. Kalau binatang kan banyak. Beberapa macam binatang kan banyak. Nah, objeknya apa? Nah, kita ambil satu-satu, kucing atau harimau ya. Itu seperti itu. Nah, di sini ada HP Nokia. Nah, HP itu kan banyak mereknya. Objeknya adalah Nokia. Dan Nokia itu bisa dijadikan kelas. Kenapa? Karena pada HP Nokia itu masih terdapat banyak tipe HP yang lain. Contohnya di sini objeknya adalah 8210 atau HP Nokia dengan tipe 8210. Itu contoh dari kelas dan objek. Selanjutnya, perbandingan pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman terstruktur. Kalau pemrograman terstruktur itu jika ada suatu problem atau suatu masalah itu maka cara penyelesaiannya adalah mencari langkah-langkahnya terlebih dahulu, baru dicarilah penyelesaian masalahnya dan didapatlah suatu tujuan akhir. Contohnya di sini adalah pemrograman C++. Sedangkan pemrograman berorientasi objek, jika ada suatu permasalahan, maka kita harus mendefinisikan dulu objeknya apa, atributnya apa saja, operasinya bagaimana, atau metodenya bagaimana. Baru dicarilah penyelesaian masalahnya dan didapatkan tujuan akhir. Contohnya ialah berupa pemrograman desktop. Kalau tampilannya seperti ini pemrograman desktop. Kalau yang seperti ini tampilannya pemrograman C++. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah instalasi software JDK. Nah, di langkah-langkah ini kalian bisa lihat YouTube-nya. Di sini sudah saya sematkan YouTube untuk melihat atau tutorial dari menginstal software JDK. Di sini sudah ada juga sama setting pad-nya. Di dalamnya berisi seperti ini langkah-langkah menginstal software JDK. Yang pertama, klik JDK-nya. Setelah itu klik 2 kali. Selanjutnya pilih accept. Selanjutnya di sini klik finish. Nah, itu sudah selesai setting instalasi JDK-nya sudah selesai. Selanjutnya kalau sudah selesai menginstal, kita lakukan setting pad. Nah, di sini caranya yang pertama adalah klik kanan di PC. Gambarnya seperti ini. Itu diklik kanan, setelah itu pilih properties,
Selanjutnya pilih Advanced System Setting. Selanjutnya pilih Environment Variable. Setelah itu pilih Path, lalu Edit Path. Kalau sudah seperti itu, kita tempelkan di sini lokasi Java-nya. Jadi menginstal JDK-nya tadi tersimpan di mana? Di C biasanya. Nah, itu di C itu yang kalian copy, taruh di sini. Setelah itu klik OK. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk mengecek setting path-nya di sini. Jadi di command prompt kalian ketik Java, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Lebih jelasnya kalian bisa dilihat di tutorialnya ya, YouTube-nya. Nanti kalau sudah lihat YouTube-nya jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke. Selanjutnya sebelum ke tugas, apakah ada pertanyaan anak-anak? Ada Bu, saya Bu. Ya, silakan. Siapa ini suaranya? Ya, Buniati Bu. Oke, ya. Apa, Nduk? Bu, bagaimana kalau misalkan saya ingin tahu pada suatu komputer atau laptop sudah terinstall Java atau belum? Nah, caranya ini. Nah, masih belum saya keluarkan. Ini enggak cara melihatnya. Ketik Java di command prompt di CMD itu nanti akan keluar tampilan layar hitam. Setelah itu nanti akan keluar otomatis seperti ini. Itu kalian ketik Java lalu enter. Nanti keluarnya banyak kayak gini. Nanti akan keluar di bawahnya. Kalau misalkan masih belum terinstall, biasanya ini tampilannya sedikit. Enggak banyak seperti ini tampilannya ya. Oke, terima kasih Yati pertanyaannya. Kalau sudah, kita lanjut ke tugasnya. Di sini tugasnya berkelompok. Ini sudah saya share ya, sudah saya share juga di tim. Silakan kalian buka di tim, tapi ini saya tampilkan lagi untuk tugasnya apa. Nah, ini ada beberapa materi yang saya sampaikan di sini. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Silakan dibuka kalian di timnya, sudah saya sematkan tadi untuk job sheet-nya. Nah, soalnya adalah seperti ini. Kelihatan anak-anak? Nih, soalnya gambar di bawah ini adalah sebuah pesan error yang dimunculkan pada saat setelah menginstal JDK. Bagaimana cara mengatasi problem di bawah ini? Diskusikan dengan kelompoknya. Ini ya. Silakan difoto atau kalian buka job sheet-nya. Ini soalnya silakan difoto atau di screenshot. Sebentar lagi dikerjakan bersama kelompoknya. Untuk kelompoknya saya buat di breakout room. Kalian masuk di situ nanti. Saya masukkan ya. Kelompok 1 itu Yati, Eva, Nur Indah. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Selanjutnya Tina, Samsiati, Tina, Linda, sama Pratiwi. Kelompok 2. Samsiati, Fitri, dan Siti Musyarofa. Kelompok 3. Silakan diskusikan di kelompoknya masing-masing. Baik, saya kembalikan lagi ke ruangan utama. Nah, di sini nanti kalian silakan bisa dipersiapkan hasil diskusinya barusan untuk dipresentasikan di sini. Ntar lagi. Saya panggil setiap kelompok mempresentasikan ya. Sudah masuk ke ruangan utama semua ya? Sudah Bu. Silakan disiapkan untuk mempresentasikan. Ntar lagi saya panggil per kelompok.
untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya panggil ya, sudah siap ya? Siap, Bu. Oke, saya panggil kelompok 1. Ya, Bu. Ya, silakan, Ya, Bu. Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. perwakilan dari kelompok 1. Tugasnya kan ini ya kan, Bu. Ya. Gambar di bawah ini adalah sebuah pesan error yang dimunculkan pada saat setelah menginstal JDK. Bagaimana cara mengatasi problem di bawah ini? Nah, sesuai diskusi dengan kelompok saya, penyelesaiannya adalah lakukan setting path, lalu klik kanan tis PC atau my computer. Nah, ini Bu. Kelihatan teman-teman. Iya, kelihatan. Iya, kelihatan. Nah, langkah selanjutnya pilih properti. Nah, ini yang ada tulis tanda panah dan lingkarannya ini. Setelah itu langkah ketiga klik advanced system setting. Nah, ini yang ada tanda panah dan ini dia linknya. Ini. Langkah yang keempat, ini klik environment atau variabel yang ada tanda panahnya. Nah, ini dia tulisannya. Variabel. Sudah. Langkah yang kelima, mohon maaf. Pertama klik path, lalu edit. Ini yang ada tanda panah dan ada nih kurungannya. Nah, ini klik ini. Terus langkah selanjutnya, langkah ke-6, paste path ini, lalu oke. Langkah selanjutnya, langkah yang terakhir, langkah 7, cek hasil setting path di CMD dengan mengetik Java lalu enter. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini klik Java di sini. Ini jika menyimpannya di D, maka kliknya di D. Kalau nyimpannya di C, maka kliknya C lalu enter. Nah, jika salah biasanya ada tulisannya error. Nah, begitu. Nah, nanti biasanya kalau salah itu ada tanda panahnya gitu. Dan kalau salah biasanya ada tanda yang kayak panah, terus itu ada tulisannya. Di sini juga ada tulisannya lebih dikit. Nah, itu saja dari kelompok saya, Bu. Ya, terima kasih. Saya pengen tahu dari kelompok 3. Silakan dari kelompok 3, Puji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan tugas yang diberi. Ini adalah hasil kerjasama terdiri dari Samsiati Pujastuti, Siti Musyarofa, dan Fitria Raihana. Program soal yang diberi gambar di bawah ini adalah sebuah pesan error yang dimunculkan pada saat setelah menginstal JDK. Bagaimana cara mengatasi problem di bawah ini? Penyelesaiannya adalah lakukan setting path. Langkah 1, klik kanan di PC atau My Computer. Langkah kedua, pilih properti.
masukkan properti. Langkah 3, klik Advanced System Setting. Nah, seperti gambar. Langkah keempat, klik Environment Variable. Nah, seperti tanda panah yang dilingkari, seperti gambar. Lalu, langkah kelima, pilih Path. Nah, pilih Path, lalu Edit. Edit path. Langkah keenam, masukkan lokasi Java, lalu OK. Langkah ketujuh, cek hasil setting path di CMD dengan mengetik Java lalu Enter. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puji dari kelompok 3 ya. Selanjutnya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bersama kelompok saya yang bernama 1 Pratiwi, 2 Tina, dan 3 Linda. Pertanyaannya, di bawah ini adalah sebuah pesan error yang dimunculkan pada saat setelah menginstal JDK. Bagaimana cara mengatasi problem di bawah ini? Nah, setelah berdiskusi, ini adalah hasil dari kelompok kami. Penyelesaian yang pertama adalah lakukan setting path yang ditunjukkan pada gambar panah tersebut. Langkah yang kedua, pilih properti. Seperti gambar dan panah yang ditunjukkan. Oke, langkah yang ketiga, klik Advanced System Setting. Seperti gambar. Langkah yang keempat, klik Environment Variable pada gambar yang sudah terdapat panah. Langkah yang kelima, pilih path, lalu edit path. Seperti itu. Langkah keenam, masukkan lokasi Java, lalu klik OK. Nah, langkah yang terakhir, cek hasil setting path di CMD dengan mengetik Java, lalu Enter. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, Tina. wabarakatuh. Terima kasih Tina. Ya anak-anak, Ya, Bu, dari sama-sama. hasil presentasi barusan mungkin ada yang belum paham atau ada yang belum dimengerti. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya Bu. Saya Bu. Ya, silakan Indah. Ya Bu. Bagaimana cara untuk mengetahui bahwa setting path telah berhasil? Oke, saya pengen Tina barusan yang terakhir presentasi. Bisa dijawab, Nduk, pertanyaannya Indah? Bisa, Bu? Ya, gimana? Oke, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Caranya adalah dengan mengetikkan Java pada command prompt. Jika tidak ada pesan error, maka setting path berhasil. Oke, gimana Indah? Paham? Paham Bu, betul. Lebih dimengerti? Oke, Iya Bu. ya. Bisa. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Mungkin ada yang sudah saya sampaikan, ada mungkin yang mau bertanya. Silakan anak-anak. Dari materi yang sudah saya sampaikan dari tadi.
Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang materi yang belum dipahami? Tidak ada, Silakan. Bu. Tidak ada, Bu. Oke, kalau enggak ada, saya sampaikan tugas pada pertemuan kali ini. Tugas individu, yaitu di sini soal evaluasinya. Linknya barusan sudah saya kirim. Link soal evaluasinya ini ya berupa form office.com. Itu kalian bisa buka, kerjakan, silakan dikerjakan pada hari ini. Saya tunggu pengumpulannya sampai jam 5 sore nanti. Oke. Ya, Bu. Di situ sudah saya setting untuk pengerjaan soal-soalnya, saya setting sampai jam 5 sore. Jadi kalau misalkan pengerjaannya kalian lebih dari jam 5 sore, saya anggap tidak mengerjakan dan tidak mengumpulkan. Ya. Jadi kalau yang tidak mengumpulkan berarti tidak ada nilainya gitu ya. Ya. Oke, paham ya? Selanjutnya Paham. saya minta tolong anak-anak, mungkin ada yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran hari ini, apa saja yang kita dapat pada pembelajaran hari ini. Silakan. Saya Samsiati Puji. Ya, silakan Puji. Kelas adalah blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu objek. Objek adalah hasil instansi dari kelas. Pemrograman terstruktur. 1. Problem. 2. Langkah-langkah. 3. Penyelesaian masalah. 4. Tujuan akhir. Dan pemrograman berorientasi objek. 1. Problem. 2. Objek. 3. Atribut operasi. 4. Penyelesaian masalah. 5. Tujuan akhir. Itu kesimpulannya. Oke, terima kasih Puji sudah menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Sama-sama, Bu. Oke, untuk materi pertemuan selanjutnya di sini tentang dasar-dasar dan aturan dalam PBO. Nanti saya kirimi materi-materi untuk dipelajari sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Paham ya? Oke, sebelum diakhiri, mungkin ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Puji dipimpin untuk berdoa. Sebelum pembelajaran ini pada hari ini diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Puji. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat, mendapatkan barokah. Terima kasih anak-anak. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa meninggalkan room. Baik, Bu.